Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang ini sebuah risalah berjudul Sikap Seorang Muslim dalam Situasi Krisis. Ini diuraikan oleh Nyonya Doktoranda Hajah Sri Hartati Sudiono. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, pada waktu keadaan masih baik-baik saja, kebanyakan orang masih diam saja. Tetapi ketika krisis melanda dan bahan pangan mahal, banyak orang berteriak-teriak mengapa pemerintah dahulu tidak mengutamakan pembangunan pertanian dan lain sebagainya, kecuali sistem perekonomian yang gagal, juga masalah keamanan, sehingga ada daerah-daerah yang dijadikan daerah operasi militer atau DOM, dengan harapan agar daerah itu menjadi aman. Tetapi kenyataannya justru terjadi pembunuhan secara besar-besaran. Dengan kegagalan-kegagalan itulah timbul krisis kepercayaan kepada pemerintah, juga kepada orang-orang tertentu, bahkan kepada teman-teman sendiri. Kemudian apa yang menyebabkan timbulnya krisis politik? Ini juga disebabkan oleh kegagalan pemerintah di dalam membangun sistem politik di Indonesia untuk mempertahankan kedudukan pemerintah. Ada partai politik yang dianak emaskan oleh pemerintah. Hal ini terbukti daerah-daerah yang bisa memenangkan partai politik yang dianak emaskan oleh pemerintah itu diberi fasilitas sedemikian rupa. Tetapi sebaliknya, pamong perojo yang gagal memenangkan pemilu, bahkan ada yang dipecat dan lain sebagainya. Pendek kata, kita sekarang ini tengah mengalami krisis hampir di semua bidang kehidupan, termasuk krisis moral. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi berbagai macam krisis itu? Yang pertama, untuk menghadapi krisis ekonomi hendaknya kita pandai-pandai berhemat. Kita adakan ranking prioritas di dalam mengeluarkan uang. Ranking pertama menurut saya adalah kebutuhan pokok atau sembako. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan pendidikan anak-anak. Yang ketiga adalah kebutuhan pakaian, terutama untuk seragam sekolah anak-anak. Kemudian baru perbaikan rumah. Di samping itu, bagi ibu-ibu yang merasa penghasilan suaminya tidak mencukupi, hendaknya berusaha mencari tambahan. Jika permasalahannya adalah modal, maka di kecamatan-kecamatan banyak lembaga yang bisa menyalurkan pinjaman modal.
Kemudian untuk mengatasi krisis kepercayaan ini hendaknya kita tidak mudah mencurigai orang. Dalam agama kita, yakni agama Islam, mencurigai orang itu adalah sebuah dosa. Dalam hal mengatasi moral, memang tidak semudah yang diharapkan. Membangun moral anak harus dimulai sejak masih kecil. Bahkan sebelum dilahirkan pun harus sudah diajari, diberi contoh, agar betul-betul memiliki dasar-dasar agama yang kuat dan iman yang teguh. Dalam keadaan yang sudah demikian ini, apa sumbangan kita sebagai seorang Ahmadi untuk mengerem merosotnya moral ini? Yang pertama adalah kita jaga anak-anak kita sendiri. Kita beri kesadaran untuk tidak terpancing oleh isu-isu yang tidak baik. Lalu kita sadarkan bahwa negara kita adalah negara persatuan. Kalau kita bertarung sendiri, berarti kita melanggar atau mendustakan Sumpah Pemuda yang kita ucapkan 70 tahun yang lalu. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kesatuan dan persatuan itu merupakan modal yang terbesar bagi berdirinya suatu negara. Kecuali memberi kesadaran kepada anak-anak kita, juga kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal kita. Oleh sebab itu, jika kita diminta untuk memberikan siraman rohani atau memberikan suatu ceramah di pengajian-pengajian di kampung-kampung kita masing-masing, hendaknya kita terima dengan senang hati. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, demikianlah risalah yang diuraikan oleh Nyonya Doktoranda Hajah Sri Hartati Sudiono dengan judul Sikap Seorang Muslim dalam Situasi Krisis. Kita akhiri sekian video ini. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.